Pemirsa, pejabat dan keluarga pejabat yang gemar pamer kemewahan terus disorot masyarakat. Di saat yang sama, fungsi Inspektorat Jenderal di kementerian dan lembaga juga dipertanyakan kinerjanya. Benarkah itu semua terjadi karena reformasi birokrasi tidak jalan? Inilah Top Review. Hari-hari ini warganet tengah riuh dengan unggahan pamer kemewahan yang diperlihatkan oleh Vidya Piskarista, istri dari Sudarman Harja Saputra, Kepala BPN Jakarta Timur, yang bersangkutan kerap memamerkan kekayaan di media sosial pribadinya. Tindakan pamer kemewahan yang dilakukan seorang istri pejabat BPN menambah daftar sorotan publik terhadap pamer kemewahan yang dilakukan keluarga pejabat publik dan aparat sipil negara. Yang pertama-tama mencuat tentu apa yang terjadi pada pejabat pajak Rafael Alun. Ketidakwajaran harta dan kekayaan ex-kepala bagian umum di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkyu ini disorot usai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Mario Dandi Satrio. Istri maupun anak Rafael kerap kali pamer kemewahan dengan mengendarai moge dan Rubicon di medsos. Akibatnya, netizen mencurigai ketidakwajaran harta Rafael yang terlalu besar untuk pejabat eselon 3 di Kemenkyu. Masih di lingkungan Kementerian Keuangan, Eko Darmanto, mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta ini disorot lantaran gemar pamer dengan kendaraan mewah di medsos. Kemenkyu akhirnya melakukan penyelidikan internal dan terbukti beberapa aset yang tidak dilaporkan di LHKPN, termasuk beberapa mogenya. Akibat ulahnya, Eko dicopot dari jabatannya dan akan dilakukan penyelidikan atas ketidakwajaran hartanya. Berikutnya ada Adi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar. Kepala Bea Cukai Makassar ini pun viral usai istri dan anaknya kerap pamer kemewahan di media sosial. Adi pun harus diperiksa untuk melihat ketidakwajaran harta yang ia miliki. Apalagi, Adi diduga memiliki sebuah rumah mewah di kawasan Cibubur. Selain penyelidikan di internal Kementerian Keuangan, Lembaga Anti Rasuah atau KPK pun berencana memanggil Adi untuk meminta penjelasan terkait ketidakwajaran harta dan kekayaan yang dilaporkan. Masyarakat menilai tindakan para pejabat dan keluarganya yang suka pamer harta merupakan tindakan tidak wajar, sebab gaji mereka berasal dari pajak rakyat, sedangkan rakyat sendiri banyak yang masih hidup susah. Kalau menurut saya yang kayak gitu sih nggak wajar sih ya Mbak ya. Harusnya ya sebagai pejabat publik ya nggak gitu sih. Kalau kayak gitu sebenarnya nggak wajar ya Mbak ya. Karena kan kalau pejabat itu terus terang kan pakai uang digaji dari uang negara ya. Ya harusnya mereka malu loh dari pendapatan negara mereka digaji. Sebenarnya sih itu gitu. Jadi nggak sepantasnya lah kan, rakyat kita juga kan lagi pemulihan ekonomi habis Covid kan kayak gitu. Kalau menurut aku sih nggak wajar, soalnya kan namanya pejabat negara jadi sorotan rakyat gitu ya. Jadi kita sendiri tahu nih, warga Indonesia sendiri itu banyak rakyat yang di bawah gitu. Tapi kok malah mereka pamer harta, sedangkan mereka itu digaji dari rakyat juga gitu. Kenapa nggak lebih baik itu sumbangkan beberapa lah gitu ke warga-warga yang emang memerlukan atau yang butuh gitu. Jangan dipamer-pamerin ke sosmed kekayaannya mereka gitu sih. Selain itu, masyarakat mendesak agar sumber kekayaan mereka yang suka pamer kemewahan diperiksa secara seksama. Terus mereka yang suka pamer kemewahan di sosmednya, Mas, menurut Mas nih perlu diperiksa nggak nih sumber kekayaannya? Perlu. Ya memang nggak wajar aja sih. Ya kita tahu lah ya, maksudnya pejabat publik ya penghasilannya gimana. Terus ada yang jomplang ya, ada yang kaya banget, ada yang wah ya harus sih. Ya perlu sih, jadi ketahuan dari mana sumbernya, dari mana asalnya, dari mana. Kalau emang dia emang orang kaya, ada usaha ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya something mungkin. Kalau menurut aku perlu, soalnya kita tahu sendiri kan untuk gaji pemerintahan itu berapa. Tapi kalau misalnya dihitung-hitung itu kekayaannya melebihi dari penghasilan mereka sehari-hari gitu kan ya, atau sebulan gitu. Ya lebih baik ditelusuri lah dari tim audit atau mana gitu. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan jajarannya.
perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Pengamat menilai banyaknya pejabat dan keluarga pejabat yang gemar pamer kemewahan sebenarnya menunjukkan macetnya fungsi Inspektorat Jenderal di kementerian dan lembaga. Karena itu, harus ada tindakan tegas jika Inspektorat Jenderal tidak bekerja dengan baik. Memang kita ini sakit ya, hedonisme itu kan sudah lama sebetulnya. Nah kalau kita bilang di ASN, itu masalahnya kan sebetulnya aparat Irjen, eselon satunya kementerian lembaga itu yang harus bergerak, harus meneliti, lalu melapor kepada bosnya yaitu menteri. Dan selama ini sepertinya pekerjaan Irjen kurang efektif, sehingga semua ASN yang mempunyai akses memberi izin dan mempunyai akses untuk macam-macam itu bisa berbuat suka-suka. Nah ini yang menurut saya perlu segera diperbaiki. Kalau kekecewaan publik sudah jelas ya. Kita baca di media sosial begitu besar, orang akan tidak membayar pajak dan sebagainya, itu juga akan menjadi persoalan sosial yang serius. Ya karena teman sejawat kan, atau kadang-kadang yang diawasi adalah seniornya kan biasa aja, manusiawi sih, tetapi harusnya kan itu tidak boleh, good governance kan tidak boleh begitu. Jadi harus tetap diawasi. Kan Irjen eselon 1, tanggung jawab langsung ke menteri. Kalau Irjen tidak bekerja ya Irjen diganti. Jadi komitmen bersih-bersih yang dimaksud termasuk Irjennya juga begitu ya Pak Agus, kalau memang ingin bersih semuanya. Karena menurut saya kesalahan ada di situ, pengawasan internal kan, Irjen kan pengawasan internal. Sebelum itu diambil alih oleh aparat penegak hukum kan Irjen. Kalau sudah dikasih tahu Irjen lalu sudah dikasih sanksi masih aja nyolong gitu, ya harus serahkan pada aparat penegak hukum. Masalahnya sapu untuk membersihkan itu juga kotor, jadi susah dong. Tindakan tegas juga harus dijatuhkan kepada pejabat yang suka pamer kemewahan, sebab jika tidak akan mengikis kepercayaan publik. Kan Irjen eselon 1, tanggung jawab langsung ke menteri. Kalau Irjen tidak bekerja ya Irjen diganti. Jadi komitmen bersih-bersih yang dimaksud termasuk Irjennya juga begitu ya Pak Agus, kalau memang ingin bersih semuanya. Karena menurut saya kesalahan ada di situ, pengawasan internal kan, Irjen kan pengawasan internal. Sebelum itu diambil alih oleh aparat penegak hukum kan Irjen. Kalau sudah dikasih tahu Irjen lalu sudah dikasih sanksi masih aja nyolong gitu, ya harus serahkan pada aparat penegak hukum. Masalahnya sapu untuk membersihkan itu juga kotor, jadi susah dong. Kurang optimalnya fungsi Inspektorat Jenderal di kementerian lembaga yang berujung pada munculnya fenomena pejabat hedon sejatinya menunjukkan kurang optimalnya reformasi birokrasi. Padahal reformasi birokrasi merupakan bagian dari reformasi politik di Indonesia. Fenomena pejabat hedon seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengakselerasi reformasi birokrasi. Jangan sampai momentum ini menguap begitu saja.